Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Juwantoro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama terkait reverse coding. Jadi dalam penilaian sebuah kuesioner kita biasanya menggunakan skala Goodman ataupun Likert. Ya, dua skala ini memang sering digunakan dalam instrumen penelitian khususnya kuesioner. Nah, seperti apa sih penerapan dari reverse coding ini? Kita langsung aja simak video penjelasannya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh kuesionernya ya, yang akan kita terapkan nanti untuk penilaian reverse coding atau reverse scoring ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kuesioner peran orang tua ya tentang perawatan gigi. Ini contoh pertanyaannya. Oke, kita langsung lihat ya satu persatu pertanyaannya. Nah, ini untuk nomor satu. Saya menganjurkan anak untuk sikat gigi 2 kali sehari. Nah, ini kan merupakan pertanyaan atau pernyataan yang positif. Ya, sehingga ketika responden menjawab iya, maka skornya adalah 1. Ya, sedangkan ketika menjawab tidak, skornya adalah 0. Ya. Jadi iya 1, tidak 0. Nah, ini di luar dari topik ini kalau kita membahas tentang scoring ya ketika menggunakan skala pengukuran Goodman seperti ini. Jadi Goodman itu kan pilihannya adalah ya tidak, benar salah dan sebagainya. Nah, scoring yang kita gunakan adalah 0 dan 1. Jadi bukan 1 dan 2 karena memang ada beberapa peneliti itu menggunakan scoringnya adalah 1 dan 2. Nah, yang benar adalah 0 dan 1 karena memang ini adalah angka biner ya 0 dan 1 ini. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan di sini ia adalah scoringnya 1 dan ketika menjawab tidak maka scoringnya adalah 0. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya anjurkan berkumur terlebih dahulu sebelum menyikat gigi. Nah, kita cermati pertanyaannya. Oh, ternyata pertanyaan ini adalah positif. Maka ketika menjawab iya, kita akan memberikan scoring 1, sedangkan ketika menjawab tidak maka skornya adalah 0. Ya. Jadi nanti penilaian seperti ini per responden ya. Jadi satu responden kita nilai, kita bisa tuliskan scoringnya di sampingnya sini. Sehingga untuk memudahkan kita melakukan input data di Excel ataupun langsung di program seperti SPSS. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Saya membebaskan anak untuk menyikat gigi ataupun tidak agar anak lebih mandiri. Nah, di sini karena variabelnya adalah peran orang tua. Nah, kalau kita cermati pernyataannya ini, ya pertanyaannya masih negatif ya, artinya belum ada peran orang tuanya pada soal nomor 3 ini ya, karena dia membebaskan anak untuk menyikat gigi ataupun tidak. Nah, ataupun tidak ini kan bermakna negatif ya, artinya benar-benar ya terserah mau menyikat gigi boleh, enggak pun juga boleh. Nah, ini lebih kepada negatif. Nah, untuk pertanyaan negatif ini otomatis kita menggunakan reverse coding atau reverse scoring. Ya, jadi kita balik justru ketika responden menjawab iya pada pertanyaan nomor 3 ini, skornya adalah 0. Ya, jadi ketika menjawab iya, maka scoringnya adalah 0. Sedangkan ketika menjawab tidak, justru scoringnya adalah 1. Ya, jadi berkebalikan dengan yang pertanyaan 1 dan 2 ya. Nah, inilah disebut reverse. Nah, kenapa kok reverse ya? Tadi kita amati pertanyaannya. Apakah pertanyaannya itu arahnya ke negatif atau positif. Sehingga kalau kita maknai bahwa saya membebaskan anak untuk menyikat gigi ataupun tidak agar anak lebih mandiri. Artinya ini kan tidak sesuai dengan harapan. Ya, karena peran orang tua harusnya benar-benar mengarahkan anaknya untuk menyikat gigi. Sehingga justru ketika dia menjawab tidak, artinya dia merasa bahwa oh ini nggak tepat nih pertanyaan atau pernyataan ini. Justru kita kasih skornya 1. Berarti dia perannya itu bagus ya. Dia paham bahwa ini tidak baik untuk anaknya. Sebaliknya kalau dia menjawab iya, berarti justru sebaliknya ini kita skor 0. Ya, artinya dia terpengaruh, artinya dia menganggap bahwa ya memang seperti itu ya perannya, yaitu dengan membebaskan, padahal secara teori, secara logika nggak benar ya, peran orang tua itu harusnya mengarahkan anak untuk menyikat gigi. Oke, jadi kemampuan kita untuk menggunakan apakah perlu di reverse scoring ataupun tidak ini ya dalam ini memaknai pertanyaan atau pernyataan yang dibuat di kuesioner. Ya, kita harus bisa menentukan apakah ini arahnya positif atau yang negatif. Oke, kita lanjut ke nomor 4.
Kontrol ke dokter gigi tidak diperlukan karena anak saya sudah rutin gosok gigi. Nah, coba Anda pikirkan kira-kira ini negatif atau positif, ya. Jadi dengan membiarkan anak, ya nggak perlulah ke dokter gigi karena setiap hari dia sudah rutin gosok gigi. Apakah ini benar, ya merupakan pernyataan yang positif atau ini pernyataan yang negatif? Kira-kira apa? Ya, tentu saja ini pernyataan atau pertanyaan yang negatif ya. Karena meskipun ya faktanya seperti ini, meskipun dia sudah rutin gosok gigi, yang namanya kontrol ke dokter gigi itu tetap dibutuhkan ya. Minimal paling nggak 6 bulan sekali itu untuk kontrol untuk memastikan tidak ada karies gigi dan masalah yang lainnya. Nah, sehingga dari hasil analisa kita pertanyaannya termasuk yang negatif, sehingga sama scoringnya dengan yang nomor 3. Sehingga kalau responden menjawab iya, justru kita scoringnya 0. Dengan dia menjawab tidak, maka scoringnya adalah 1. Oke, jadi seperti itu scoringnya kita akan sesuaikan dengan pertanyaannya, apakah negatif, positif ya. Kemudian nomor 5, kunjungan ke dokter gigi merupakan hal biasa di keluarga kami. Berarti kan sudah bagus ya, artinya kebentuk perilaku yang sudah bagus di keluarganya responden ini. Tentu saja kalau yang ini ketika dia menjawab ya, kita kasih scoring 1. Dan seandainya dia menjawab tidak, maka kita scoring 0. Oke, dan seterusnya ya. Jadi kita akan analisis ya masing-masing pertanyaannya apakah mengarah ke pertanyaan atau pernyataan yang negatif atau positif. Baru kita bisa menentukan apakah scoring normal ya. Ketika menjawab ya itu 1, tidak itu 0, atau kita menggunakan reverse scoring atau reverse coding ya. Jadi kita tuker ya. Jadi justru ketika menjawab iya itu scoringnya 0, dan ketika menjawab tidak itu scoringnya 1. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita lihat lagi pertanyaannya atau pernyataannya baru ke scoringnya. Dan mungkin kita keluar sedikit dari tema reverse scoring atau reverse coding ini adalah terkait dalam kuesioner ya. Jadi sering kadang kuesioner itu mahasiswa membuatnya pilihannya misalnya seperti ini ya, iya dan tidak. Kemudian di bagian bawahnya itu ditambahkan scoringnya ya, 1 dan ini scoringnya 0. Nah, yang ini contoh yang salah ya. Jadi kalau Anda ketemu atau Anda membuat kuesioner yang masih seperti ini contoh yang salah. Jadi tidak diperbolehkan kita ya sebagai peneliti itu membuat kuesioner dengan mencantumkan scoring seperti ini. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Ya tadi faktanya bahwa ternyata pernyataan atau pertanyaan itu ada yang negatif, ada yang positif. Tidak selalu ketika orang menjawab iya itu skornya 1. Bisa jadi bahwa dia menjawab iya tapi malah scoringnya 0. Ya, karena pertanyaan atau pernyataannya negatif. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud saya, seperti itu. Kedua, bahwa ketika ya kuesioner itu sudah dicantumkan nilainya seperti ini 0 dan 1, maka kecenderungan responden untuk mengisi scoring yang tinggi. Jadi kalau dia tahu kalau menjawab iya itu 1, maka dia bisa saja menjawab semua pertanyaan ini dengan pilihan iya semua. Sehingga apa? Maka peneliti nggak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, ingat bahwa ketika kita memberikan kuesioner ke responden itu kita berharap responden itu mengisi sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan kondisinya realnya seperti apa. Sehingga kalau memang seperti ini contohnya yang nomor 4 ini kontrol ke dokter gigi tidak diperlukan. Kalau memang realnya dia memang seperti ini, dia menganggap nggak perlulah ke dokter gigi, ya dia akan menjawab yang iya ataupun tidak. Artinya kita bisa mendapatkan real jawaban dari responden ketika tadi kita nggak menentukan scoringnya, nggak kita cantumkan. Ya, sebaliknya kalau dicantumkan maka bisa aja responden itu ngejar nilai yang paling tinggi ada menjawab iya, maka iya semua. Ya, disitulah pentingnya juga. Kenapa sih Pak? Pertanyaan itu harus yang ada negatifnya juga. Nah, ini adalah untuk menguji fokus dari responden.
ya. Jadi biar nggak tadi kita dapatkan responden yang menjawab semuanya itu dari pertanyaan satu sampai akhir itu jawabannya sama, iya, iya semua atau mungkin tidak semua seperti itu. Dengan adanya kita sisipkan beberapa pertanyaan yang negatif, diharapkan responden itu benar-benar fokus, benar-benar jeli dalam membaca pertanyaannya. Dan itu akan kelihatan dari hasil yang didapatkan nanti. Kalau responden yang kita proses nanti semuanya jawabannya sama, ya semua, tidak semua, lah itu kelihatan bahwa dia bisa jadi dia tidak jeli membaca kuesionernya. Dia asal aja menjawab. Ya seperti itu. Jadi itulah pentingnya kuesioner itu agar bagus itu disisipkan beberapa pertanyaan yang negatif, yang fungsinya untuk mengecoh responden, fungsinya untuk membuat memastikan bahwa responden itu benar-benar membaca dengan detail pertanyaan yang kalian buat di kuesioner seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini tadi kuesionernya menggunakan skala pengukuran ya tidak, yaitu jenisnya Goodman. Kali ini kita coba yang satunya yaitu menggunakan skala Likert. Nah, ini contohnya kuesioner tentang dukungan keluarga. Ya, jadi kuesioner dukungan keluarga di sini pilihan jawabannya adalah selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ini singkatannya ya, SL, SR, KK, TP. Nah, pada beberapa kondisi ya, bahwa ketika menggunakan skala pengukuran Likert itu, meskipun ya secara contohnya itu ada 5 pilihan jawaban, ya, misalnya ini adalah selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, satu lagi apa? Biasanya di tengah-tengah ini ada netral atau ragu-ragu. Namun pada beberapa peneliti kadang ragu-ragunya atau netralnya ini dihilangkan sehingga hanya 4 pilihan jawaban seperti ini. Ya, bagi saya sebagai dosen yang sudah 10 tahun mengajar statistik ataupun medlit itu ya bagi saya nggak masalah ya. Karena sekali lagi kalau sesuatu kita tambahkan tadi yang netral atau ragu-ragu itu kan bukan pilihan. Ya, menurut saya bahwa pilihan itu yang seperti ini harusnya bisa responden itu bisa memilih apakah dia memang kondisinya selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, bukan netral. Kalau netral itu berarti kan dia nggak jelas dia mau ke arah mana. Ibarat jalan itu mau belok ke kiri atau ke kanan itu nggak jelas, dia hanya ya terserah mau ibaratnya mau bisa ke kanan bisa ke kiri, itu kan netral atau ragu-ragu. Nah, menurut saya bukan pilihan jawaban itu ya. Sehingga bisa kita modifikasi dengan cara seperti ini, kita pilih 4 jawaban aja. Ya, jadi yang netral atau ragu-ragu bisa kita hilangkan. Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Sama ya tadi kayak yang awal yang dengan pilihan Goodman tadi. Kalau seandainya ya Anda menemukan ya contoh kuesioner yang di bawahnya pilihan jawaban itu ada scoringnya ya, ada scoring 4, 3, 2, 1 misalnya kayak gini. Ini yang salah ya, sama dengan yang Goodman tadi. Jadi tidak dianjurkan di bawah pilihan jawaban itu menaruh scoring. Ya, sekali lagi ini dapat mempengaruhi pilihan dari responden. Responden kalau tahu, oh ketika menjawab SL ini ada poin 4 ya, maka dia akan menjawab semua pilihan pertanyaannya ini dengan pilihan ini semua, SL semua. Ya, dia akan centang di kolom paling kiri ini ya dari pilihan jawabannya. Ya, sekali lagi ini tidak sesuai yang kita harapkan. Kita berharap benar-benar ya yang dia responden itu mengisi sesuai dengan kondisinya. Oke ya, jadi ini seharusnya nggak ada ya model scoring di bawah pilihan jawaban. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaannya. Kita sama dengan konsep yang awal tadi, kita analisis dulu pertanyaannya baru kita lihat scoringnya. Oke, yang pertama, keluarga memberitahu pentingnya menjaga pola makan yang sehat. Nah, berarti ini maknanya kan positif. Maka ketika menjawab SL itu kita kasih poin 4, SR ini 3, KK 2, kemudian TP 1. Oke, seperti itu ya. Kemudian nomor 2, keluarga memberitahu bahwa makanan bagi pasien DM harus rendah gula. Berarti kan bagus, artinya peran keluarganya ada gitu ya. Berarti SL 4 ini juga ketika menjawab scoringnya kayak gini ya, model scoringnya. Tinggal disesuaikan dia milih apa. Kalau dia milih sering berarti nanti scoringnya 3. Kalau SL selalu berarti skornya 4. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Keluarga memberitahu saya tentang diet 3C. Berarti kan bagus. Sama, scoringnya 4, 3, 2, 1. Kemudian nomor 4, keluarga mendukung untuk makan jenis makanan apapun agar segera sembuh. Nah, ini kan nggak boleh ya. Artinya justru ketika
kita memiliki responden atau keluarga, artinya gini, kita memiliki keluarga dengan kondisi yang DM, harusnya kita jaga ya pola makannya dengan yang baik, artinya kita arahkan yang baik. Sehingga kalau pertanyaannya seperti ini, maka scoringnya justru sebaliknya. Kalau responden itu menjawab selalu, dalam artian selalu mendukung, wis mau makan apa aja bebas, nah justru scoringnya adalah 1. Ketika sering 2, kemudian kadang-kadang 3, justru ketika tidak pernah ya, maka skornya adalah 4 ya. Jadi scoringnya adalah 4 ketika dia menjawab tidak pernah. Ya, jadi dibayangkan keluarga mendukung untuk makan jenis makanan apapun agar segera sembuh. Ya, kalau responden yang memang benar dukungan keluarganya, dia akan menjawab tidak pernah. Karena apa ya? Memang seharusnya nggak kayak gini. Seharusnya itu justru diarahkan, yaitu yang rendah gula seperti itu. Ya, jadi scoringnya kebalik. Ya, dia menggunakan reverse coding atau reverse scoring. Oke, nomor 5, keluarga memberikan penjelasan pada saya tentang makanan yang dipantang pasien DM. Ya, berarti positif ya. Ini berarti 4, 3, 2, 1. Ya. Kemudian selanjutnya, keluarga ikut menjaga pola makan bersama-sama meskipun mereka tidak menderita DM. Ya, berarti kan positif. 4, 3, 2, 1. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kita analisis saja, kita lihat pernyataannya atau pertanyaannya, baru kita bisa membuat scoringnya. Apakah 4, 3, 2, 1 atau 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam scoring seperti ini, bahwa scoring ini kan keperluannya hanya untuk si peneliti ya, peneliti dalam membuat tabulasi di Excel ataupun di SPSS. Sekali lagi, tadi kita nggak perlu mencantumkan scoring itu di kuesioner ya, karena responden itu nggak butuh ya scoring di kuesioner. Yang dia butuhkan itu ya dia harus menjawab masing-masing pertanyaan ini sesuai dengan kondisi realnya. Ya, kalau ini adalah terkait keluarga ya, kuesioner ini diberikan ke keluarga, kemudian keluarganya itu mengisi kuesioner ini sesuai dengan apa yang memang mereka lakukan ya setiap harinya seperti apa. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya. Jadi kita lihat dulu pertanyaannya apakah negatif atau positif, baru bisa kita tentukan apakah kita penilaiannya secara kondisi normal ya 4, 3, 2, 1 tadi, atau yang sebaliknya 1, 2, 3, 4. Begitu juga dalam pengukuran yang menggunakan Goodman, apakah 0 dan 1 atau 1 dan 0 ya, urutannya seperti apa kita lihat dari pertanyaannya terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.